Hindari motor berhenti mendadak saat lampu merah. Truk tangki Pertamina menabrak 3 ruko di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa kecelakaan itu sempat terekam kamera CCTV. Akibat kecelakaan, bangunan ruko begitu juga mobil rusak parah. Kernet truk tangki pengangkut Pertamax dan Pertalite itu juga sempat terjepit badan truk, namun kondisinya selamat. Usai kecelakaan, polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Polisi pun langsung memeriksa keterangan saksi termasuk sopir truk tangki. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Hingga Rabu pagi proses evakuasi masih berlangsung sambil menunggu alat berat. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Seorang pria beratribut ojol melancarkan aksinya, mencuri ponsel di sebuah warung makan di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Awalnya pelaku pura-pura membeli makanan saat pemilik warung dan karyawan sibuk memasak. Perlahan-lahan pelaku masuk ke warung dan menggasak satu ponsel yang tersimpan di atas meja kemudian melarikan diri. Korban mengaku aksi pencurian ini sudah ketiga kalinya terjadi meskipun sudah dipasang kamera pengawas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 7 juta rupiah dan sudah melapor kasus pencurian ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan akibat besarnya kobaran api menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Besarnya api juga menyambar ke kios yang bersebelahan dengan gudang kayu. Menurut warga, api seketika membesar dari gudang kayu dan menyambar ke sejumlah kios lain. Sedikitnya 18 unit damkar Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Polisi menggelandang 22 preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan preman ini diamankan karena melakukan pungli pada ratusan pedagang kaki lima. Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya berdasar laporan pedagang yang resah atas aksi pungli dengan alasan biaya sewa lapak, uang kebersihan, hingga listrik. Nominal pungli yang dipungut bervariasi, mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya PKL, para preman ini juga kerap meminta uang kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan karcis parkir tidak resmi. Guna penyidikan, 22 orang preman beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penagih utang yang mengamuk di salah satu perusahaan di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di persembunyiannya. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, sejumlah preman dibekuk usai memalak karyawan minimarket hingga melukai seorang warga. Tim Resmo Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang penagih utang di tempat persembunyiannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita satu buah senjata tajam jenis pedang. Hingga kini polisi masih memburu satu rekan tersangka yang melarikan diri usai kejadian. Jadi kita amankan di daerah sekitaran Muro ya, Cengkareng. Jadi di daerah Cengkareng kami ulangi. Jadi memang oknum ini ada sekitar 2 orang berdasarkan keterangan saksi. Tapi untuk pelaku utamanya saudara inisial J sudah kita amankan tadi pagi. Dan langsung kita periksa dan kita lakukan terkait pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, viral di media sosial, seorang debt collector mendatangi kantor Bajaringan untuk menagih utang. Namun dalam aksinya, debt collector ini mengamuk dan memaksa masuk ke dalam kantor.
Pelaku pun melakukan premanisme, bahkan membanting salah satu karyawan yang berusaha melerai. Pasca kejadian itu, polisi langsung memburu pelaku berbekal rekaman CCTV. Usai ditangkap, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Puluhan wanita jadi korban pelecehan dukun cabul berkedok pengobatan alternatif di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu viral, TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Rumah sekaligus tempat praktik pengobatan alternatif disegel Satpol PP di kawasan Jatimurni Pondok Melati, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan usai praktik cabul yang dilakukan dukun atau dikenal warga Ustaz Murtan diungkap oleh pasiennya. Aksi pencabulan sendiri dilakukan di saung belakang rumah. Salah satu korban mengaku dilecehkan pada tahun 2016. Aksi asusila dilakukan dengan dalih bagian dari praktik penyembuhan. Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Karena itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar daerah. Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Oke. Korban itu kan tadi itu kan kebetulan dia pendatang. Warga mengaku lokasi pengobatan alternatif ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan diduga ada puluhan korban pelecehan Ustadz Murtan. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ramai di media sosial, video seorang wanita dalam peti es yang dinarasikan sebagai TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni dan ditemukan oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah diperiksa, TKW tersebut ternyata bekerja di Kamboja secara non-prosedural alias ilegal. Petugas yang mengetahui TKW masih bernafas segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dalam narasi video juga disebutkan bahwa Sri Wahyuni adalah warga yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 silam saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Namun pihak Dinas Tenaga Kerja Jember belum mendapat konfirmasi maupun laporan dari keluarga korban. Rencananya pihak Disnaker Jember akan tetap melakukan pelacakan meski TKW tersebut berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditinggal berlibur, rumah jadi sasaran pencurian dan korban menderita kerugian puluhan juta rupiah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Sukabumi, jasad bayi ditemukan di bendungan Waterkrah. Kamera CCTV merekam aksi pencurian rumah kosong oleh dua pelaku bersepeda motor di perumahan klaster Mekarwangi, Jalan Kopi Desa Ciwaren, Babakan Cikao, Purwakarta. Keduanya sempat memantau area perumahan hingga membobol incarannya. Satu dari dua pelaku membobol lemari kamar dan membawa kabur logam mulia dan uang tunai. Akibat pencurian ini, korban kehilangan 4 keping logam mulia 8 gram dan uang tunai dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Saat kejadian, pemilik rumah tengah libur panjang dan diduga pelaku masuk dengan mencongkel jendela depan. Kasus ini sudah dilaporkan dan dalam penyelidikan Polres Purwakarta.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Warga Kampung Babakan, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi laki-laki mengambang di saluran air bendungan Watercraft. Saat ditemukan, bayi malang tersebut tertelungkup tersangkut di tengah tumpukan sampah. Lantaran berada di aliran air yang deras, warga terpaksa menggunakan jaring ikan untuk mengangkat jasad bayi tersebut. Jasad bayi selanjutnya dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, bayi ini ditemukan operator bendungan saat sedang bekerja. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa orang yang tega membuang bayi malang tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jasad korban ledakan amunisi Afkir di Cibalong, Garut, Jawa Barat dimakamkan usai dilakukan identifikasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat berjanji memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah pada keluarga korban. Isak tangis keluarga pecah saat pemakaman Anwar Munawar dan Ius, kakak beradik korban ledakan amunisi, tidak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong, Garut. Kedua jasad kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan keluarga. Sementara dari Sleman, Yogyakarta, pemakaman Kolonel CPL Antonius Hermawan dilakukan secara militer di tengah guyuran hujan. Pemakaman dilakukan di tanah kelahiran korban atas permintaan keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, dan Sleman, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pamdam 3 Siliwangi serta Forkominda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamaung Peuk untuk melihat jasad korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa. Deddy sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Pak cerita di sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil korban tewas tercatat sudah lama bekerja di lokasi peledakan, bahkan sudah ada yang hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Satu dusun terisolir akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selanjutnya di Lintas iNews Siang.